Perkenalkan, nama saya Mikran Purba, NIM 19102031. Saya mahasiswa semester 2 program studi Bimbingan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Manado. Di dalam video kali ini saya akan memaparkan tentang kesehatan mental. Yang pertama yaitu pengertian kesehatan mental. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, kesehatan mental adalah keadaan kesejahteraan di mana setiap individu menyadari potensi mereka sendiri, dapat mengatasi tekanan yang normal dalam kehidupan, dapat berfungsi secara produktif dan bermanfaat, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitas mereka. Bagian yang kedua yaitu sejarah kesehatan mental. Yang pertama yaitu zaman prasejarah. Prasejarah adalah masa di mana keberadaan manusia berubah yang masih berkembang. Pada zaman ini tentunya manusia sudah merasakan berbagai macam gangguan mental. Namun mereka menganggapnya sebagai suatu hal yang lebih mistis, seperti gangguan roh jahat, alam maupun akibat perbuatan musuhnya. Yang kedua, zaman Roma kuno dan Yunani kuno. Banyak cendekiawan atau para ahli yang bermunculan di masa itu, yaitu antara lain Pythagoras, Hippocrates, Plato, dan lain-lain. Bagian yang ketiga yaitu stigma negatif tentang kegalutan mental, yang dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama introvert sama dengan ansos atau antisosial, yang kedua orang dengan bipolar disebut gila, yang ketiga depresi disebabkan karena kurang iman dan kurang bersyukur, yang keempat seseorang dengan gangguan mental tidak akan sukses, yang kelima berbicara dengan diri sendiri adalah gangguan mental, yang keenam sibuk dengan dunianya disebut autis. Bagian yang keempat yaitu prinsip-prinsip pokok dan sebab kegalutan mental, yang dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu menerima diri sebagaimana adanya, yang kedua mengerti tentang keadaan diri, yang ketiga self confidence dan self control, yang keempat a clear perception of reality, yang kelima balance and moderation, yang keenam love of others. Dan penyebab kegalutan mental dalam diri manusia yaitu yang pertama pemenuhan kebutuhan pokok. Setiap individu selalu memiliki dorongan-dorongan dan kebutuhan pokok yang bersifat organisis, fisis dan psikis yang bersifat sosial. Yang kedua kepuasan. Setiap orang menginginkan kepuasan baik yang bersifat jasmania maupun yang bersifat psikis. Yang ketiga posisi dan status sosial. Setiap individu selalu berusaha mencari posisi sosial dan status sosial dalam lingkungannya. Bagian yang kelima, kebutuhan dan aspek khusus dinamika manusia. Yang pertama, kebutuhan biologis dan fisiologis. Kebutuhan biologis berarti sesuatu yang diperlukan untuk hidup. Sedangkan kebutuhan fisiologis sesuatu yang diperlukan untuk tumbuhnya organisme terutama di awal kehidupan sehingga mencapai bentuk yang khas. Yang kedua, kebutuhan fisiologi. Kebutuhan psikologis adalah kebutuhan yang diusahakan individu untuk memenuhi dorongan-dorongan yang sesuai dengan keinginan, selera, sehingga memuaskan jiwa atau mentalnya. Yang ketiga, kebutuhan sosiologis. Kebutuhan sosiologis adalah kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial, tentunya sering melakukan interaksi sosial, saling membutuhkan, tolong-menolong, bersahabat, dan bercinta. Yang keempat, kebutuhan metafasis. Kebutuhan metafasis adalah kebutuhan yang bersifat dinamis, otonomi, kemerdekaan. Dengan kemampuan itu, manusia membuat kemungkinan masa mendatang. Dan dinamika manusia adalah sesuatu yang erat hubungannya dengan tekanan-tekanan batin, konflik-konflik pribadi, dan kompleks terdesak yang terdapat pada diri manusia. Bagian yang keenam yaitu strategi terhindar dari gangguan jiwa terbagi menjadi 5. Yang pertama, berhubungan baik dengan keluarga. Yang kedua, mendekatkan diri dengan Tuhan. Yang ketiga, berpikir positif dan belajar dari kegagalan. Yang keempat, menjaga hubungan baik dengan orang yang sekitar. Yang kelima, mengungkapkan isi hati kepada orang yang dipercaya. Bagian yang ketujuh yaitu pengalaman dan gangguan mental. Salah satu faktor penyebab yang menjadi stresor seseorang mengalami gangguan jiwa adalah pengalaman traumatik. Pengalaman traumatik tersebut sulit dilupakan dalam memiliki efek psikologis dalam waktu yang panjang.
Apabila seseorang tidak mampu beradaptasi dalam menanggulangi stresor, maka akan timbul keluhan-keluhan dalam aspek kejiwaan berupa gangguan jiwa ringan hingga berat. Salah satu bentuk gangguan jiwa yang paling banyak dan terus meningkat adalah gangguan jiwa berat, yaitu skizofrenia.